Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai virtual clothing try-on untuk meminimalisir kegagalan belanja online. Kami beranggotakan saya, Nur Aisyah Jamilah. Yang kedua ada Tiara Syifa Rahmayanti. Yang ketiga ada Komang Stevi Saraswati Devi. Yang terakhir ada Muneri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu AR, VR, dan MR. Yang pertama ada augmented reality atau AR, yang merupakan teknologi yang dapat menambahkan elemen digital pada benda atau dunia nyata. Contoh dari AR sendiri adalah Pokemon Go, Virtual Vertigo, dan juga Snapchat kamera. Yang kedua ada virtual reality atau VR, yang merupakan teknologi yang memungkinkan penggunaannya berinteraksi dalam lingkungan digital 3D yang disimulasikan oleh komputer. Penggunaan dapat bereksplorasi dan berinteraksi di dalamnya. Biasanya dapat dirasakan melalui dua indera, yaitu indera penglihatan dan indera suara. Contoh dari VR sendiri yaitu pilot training on simulated setting. Yang ketiga, ada mixed reality atau MR, yaitu kombinasi AR dan VR, penyatuan dunia digital dan dunia nyata melalui penggabungan interaksi manusia, komputer, dan lingkungan. Contoh dari MR sendiri adalah Microsoft HoloLens. Selanjutnya ada komponen dari AR, VR, dan MR. Yang pertama komponen AR, yaitu ada kamera, scene generator, sensor or tracking system, display, communication and processing system. Selanjutnya ada jenis-jenis AR, yaitu ada marker-based AR, location-based AR, dynamic augmentation, dan complex augmentation. Kemudian selanjutnya ada komponen dari VR, terdiri dari dua jenis, yaitu ada komponen hardware dan komponen software. Untuk komponen hardware terdiri dari sensory displays, komputer, process acceleration cards, tracking system, dan input devices. Dan untuk komponen software terdiri dari 3D modeling, 2D graphic, digital sound editing, dan VR simulation. Jenis-jenis VR terbagi menjadi 4, yaitu ada non-immersive VR, fully immersive VR, semi-immersive VR, dan distributed VR. Kemudian ada komponen dari mixed reality, yaitu human input, computer processing, dan environmental input. Kemudian ada dampak dari mixed reality, yaitu berdampak pada bidang kesehatan dan kedokteran, bidang pendidikan, retail dan bisnis, kemudian pada bidang marketing dan customer service. Next. Kemudian ada what is the purpose of this idea? Ketakutan masyarakat karena pandemi COVID-19 menjadikan sebuah tantangan utama untuk para pengusaha, terutama di bidang fashion. Sehingga penjual tidak dapat melakukan penjualannya secara offline. Banyak pengusaha yang gulung tikar akibat dari pandemi ini. Solusi pertama yang dapat dilakukan oleh pengusaha di bidang fashion yaitu menggunakan e-commerce, seperti web dan aplikasi yang dikembangkan oleh diri sendiri. Kemudian sistem penjualan online ini di Indonesia sudah menjadi media berjualan yang cukup berkembang pesat. Namun dengan sistem penjualan online ini memiliki keterbatasan, di mana pelanggan tidak dapat mencoba pakaian langsung yang ingin dibelinya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, maka dikembangkanlah teknologi virtual dressing room. Teknologi ini memudahkan para pembeli untuk seakan-akan mencoba langsung pakaian yang ingin dibelinya walaupun membeli secara offline. Alasan lain kami memilih judul ini karena di kuliah literasi TIK pada bab Introduction to AR, VR, dan MR ini menjelaskan mengenai augmented reality dan virtual reality yang nantinya akan digunakan pada konsep virtual dressing room. Next slide. Kemudian, what is virtual dressing room? Virtual dressing room merupakan kamar ganti online untuk mencoba pakaian yang dikembangkan menyerupai kamar ganti yang tersedia di toko pakaian atau terserba.
Pada virtual dressing room memiliki kendala, salah satunya adalah pakaian dicoba tidak dapat sesuai dengan ukuran tubuh dari pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah web yang dapat mendeteksi tubuh manusia dan baju yang ingin dicoba, dan dapat disesuaikan secara otomatis dengan ukuran tubuh tersebut. Selain deteksi otomatis, pengguna juga dapat menggunakan marker untuk menempatkan baju. Untuk mengembangkan virtual dressing room web ini, kita memerlukan library Flart Toolkit untuk memungkinkan pendeteksian ukuran tubuh dan marker. Selanjutnya, Paper Vision 3D digunakan untuk membuat objek-objek 3D dalam Flash. Ostrich Camera digunakan untuk mengaktifkan webcam dan membuat video live proses mencoba baju. Oke, selanjutnya itu ada software dan hardware. Nah, untuk mengembangkan web ini, kita membutuhkan beberapa software dan juga hardware. Yang pertama itu ada library Flart Toolkit ya. Terus ada Paper Vision 3D. Lalu ada Ostrich. Lalu ada Ostrich Cursor. Nah, untuk Flart Toolkit ini itu adalah adalah sebuah library tambahan untuk Flash yang memiliki fungsi untuk mempermudah pembuatan aplikasi augmented reality. Nah, Flart Toolkit ini dalam augmented reality itu fungsinya digunakan sebagai pendeteksi atau melakukan tracking code dari suatu sketsa. Selanjutnya itu Paper Vision 3D. Paper Vision 3D ini merupakan mesin 3D open source untuk platform Flash. Fungsi dari Paper Vision 3D ini juga untuk membuat objek-objek 3D dalam Flash yang dapat membuktikan Flart Toolkit dalam membuat sebuah aplikasi augmented reality. Yang selanjutnya itu ada Ostrich Cursor. Ostrich Cursor ini adalah sebuah objek eksternal class yang berfungsi melakukan proses pendeteksian pergerakan objek yang dilengkapi oleh webcam. Proses cara kerjanya itu sebagai penentu wilayah mana yang akan melakukan pendeteksian. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada sistem utama pada penelitian ini. Sistem utama pada penelitian ini dibedakan menjadi dua. Nah, itu ada sistem admin dan juga sistem pengguna. Untuk sistem admin ini berfungsi untuk memasukkan gambar bar ke database dan kemudian data tersebut nanti akan ditampilkan kepada pengguna. Sedangkan sistem untuk pengguna memiliki dua fitur utama, yang mencoba baju secara virtual dan deteksi ukuran baju. Deteksi ukuran baju akan dilakukan dengan cara memberikan threshold pada gambar pengguna. Saat pengguna mencoba baju nanti ada dua metode. Dua metodenya itu tidak menggunakan marker dan juga menggunakan marker. Saat menggunakan saat menggunakan marker itu proses pendeteksi posisi penggunaan akan berdasarkan marker dan pendeteksian posisi tersebut akan menggunakan Flart Toolkit. Sedangkan jika tidak menggunakan marker, maka proses pendeteksian posisi akan langsung dilakukan pada tubuh pengguna dengan cara threshold gambar pengguna. Setelah pendeteksian posisi pengguna, maka selanjutnya gambar baju akan di-render pada posisi tersebut dengan menggunakan Paper Vision 3D yang tadi. Setelah gambar baju muncul, penggunaan dapat menjalankan menu dengan menggunakan pergerakan tangan. Nah, proses deteksi pergerakan tangan akan dilakukan dengan menggunakan Ostrich tadi. Hasil akhir dari sistem ini nanti yang berupa foto user dapat disimpan. Next. Selanjutnya itu ada 5 langkah utama proses untuk pendeteksian marker. Nah, langkah utama yang harus dilakukan itu yang pertama adalah menyimpan gambar yang ditangkap oleh webcam. Gambar yang telah disimpan akan diubah menjadi tipe Flart, GB, raster, bitmap data. Hal ini digunakan untuk mempermudah proses deteksi marker.
Setelah gambar pengguna tadi menjadi hitam putih, proses deteksi akan dilakukan dengan mencari piksel warna putih dimulai. Nah, untuk mengetahui ketinggian user akan dilakukan dengan cara mencari piksel warna putih, warna hitam. Setelah posisi nanti ditemukan, maka gambar baju akan dirender pada posisi tersebut. Perhitungan ukuran baju user dilakukan dengan cara membandingkan ukuran badan user dalam gambar dengan jarak pengambilan gambar dan focal length dari webcam. Selanjutnya, deteksi pergerakan tangan user melalui webcam dilakukan dengan cara menggunakan fungsionalitas dari library Ostrich. Lalu, gambar yang sudah tertangkap oleh webcam tadi dalam area tersebut akan disimpan. Setiap pergerakan yang berhasil ditangkap webcam, nanti itu akan diubah menjadi objek, dan jika objek bersentuhan dengan tombol menu, maka tombol menu tersebut akan dijalankan. Next. Dalam pengembangan web ini dapat ditarik kesimpulan, antara lain yang pertama itu perhitungan ukuran asli sebuah objek yang diambil melalui kamera memerlukan dua hal, yaitu jarak kamera dengan objek ketika mengambil gambar dan focal length dari kamera yang digunakan. Setiap kamera memiliki focal length masing-masing sesuai kemampuan kamera tersebut. Yang kedua, untuk memperoleh hasil maksimal dalam perhitungan ukuran badan, user sebaiknya menggunakan background berwarna putih, karena proses pendeteksian badan user dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeteksi objek selain warna putih. Mengambil kutipan dari perkataan Aaron Loeb, yang dimana communication is the process of distributing information with technology constantly evolving. It's safe to say that communication will be conducted more quickly. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.